Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas online bersama saya Rizky Muhammad Ramdan. Kali ini kita akan melanjutkan seri kita yaitu tentang tutorial kode igniter versi 4. Nah, di video kemarin kita sudah membuat sebuah model dengan part 1 yaitu di dalamnya itu kita sudah membuat yang namanya controller baru ya. Lalu kita juga sudah membuat database dengan nama databasenya buku. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita yang minggu kemarin kita buat. Nah, sekarang kita akan masuk ke models yang part 2, itu kita akan membuat sebuah file di dalam sebuah folder model, lalu kita akan mengkoneksikannya dengan database kita. Nah, sekarang sebelum kita ngoding, silakan aktifkan dulu web default servernya. Itu ada di exam, lalu di htdocs, lalu nama folder project kode igniter 4 kalian. Nah, di sini saya namanya CI4, lalu klik kanan open git bash here. Nah, kalau kalian masih ingat cara untuk mengaktifkannya itu dengan mengetik php spark serve. Nah, kalau udah seperti ini, berarti udah jalan ya. Ini udah ada tulisan started. Nah, startednya di base URL http://localhost.8080. Nah, sekarang akan kita buka. Ini kita minimalkan aja ya, jangan di close. Kalau di close nanti web servernya akan berhenti. Localhost.28080. Nah, kemarin kita sudah membuat controller baru dengan nama controller buku yang isinya ada ini ya, ada sampul, lalu ada judul, lalu ada aksinya nanti detail. Jadi detail ini untuk lihat detail dari si buku yang pertama ini, yang kode igniter. Lalu kita juga sudah membuat sebuah database. Nah, untuk masuk ke dalam tampilan database atau manajemen database-nya, silakan kalian aktifkan dulu XAMPP-nya ya di modulnya yaitu Apache dan MySQL. Silakan diklik start aja. Kalau udah diminimalkan, lalu masuk ke localhost/phpMyAdmin. Seperti ini. Nah, kemarin kita sudah membuat satu buah database baru dengan nama databasenya CI4. Nah, di dalam sebuah database CI4, kita juga sudah membuat satu tabel, yaitu tabelnya buku. Nah, di dalam buku, kita sudah membuat sebuah field, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 field yang masing-masing sudah kita isikan. Nah, untuk created add dan updated add ini masih kita kosongkan karena memang di sesi kemarin kita belum pakai. Sip ya, selanjutnya kita akan membuat sebuah model. Kita buka text editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Lalu yang pertama kali akan kita buat yaitu sebelum kita membuat sebuah file di dalam model, kita akan sedikit konfigurasi di file env yang telah kita buat ya, yang .env ini. Nah, di sini di database-nya itu silahkan kalau misalkan kalian scroll ke bawah, nanti menemukan database. Nah, di sini kita akan konfigurasi dulu database-nya. Yang pertama ada hostname. Nah, hostname ini localhost ya. Web server default-nya adalah localhost. Nah, kalau misalkan nanti kalian mempunyai kendala, error, itu bisa ganti menjadi alamat IP, yaitu 127.0.0.1. Nah, tapi untuk sekarang coba kita akan menggunakan localhost dulu. Localhost. Lalu nama database-nya di sini CI4 ya. Kita kebetulan nama database-nya sama, CI4, jadi aman. Ini tidak dirubah ya. Tapi kalau misalkan database-nya, nama database kalian misalkan siswa misalkan, berarti di sini juga harus diganti menjadi nama database yang sesuai. Lalu username-nya root. Nah, root ini adalah username default dari web server si XAMPP-nya ya, root. Untuk password,
ini kita kosongkan. Nah, untuk kalian yang menggunakan untuk kalian yang menggunakan MAM atau macOS ya, untuk Macintosh, itu passwordnya adalah root, seperti ini. Nah, karena di sini saya menggunakan XAMPP di Windows, maka passwordnya kosong, seperti ini. Lalu database drivernya atau penyimpanan databasenya yaitu MySQL. Oke ya, sampai sini kita sudah mengkonfigurasi database di NV-nya. Sekarang kita save, lalu kita close aja. Selanjutnya kita akan buat yang namanya file di dalam folder modelsnya. Kita pergi ke app, lalu di sini ada yang namanya models. Kita klik dulu ya. Nah, kita klik kanan, lalu new file atau file baru. Nah, biasanya untuk membuat sebuah nama file di dalam models itu ada ada aturannya, yaitu nama model diakhiri dengan model. Contoh misalkan gini, kita akan buat sebuah file dengan nama buku model seperti ini ya. Jadi untuk membuat sebuah file itu usahakan atau diwajibkan huruf pertamanya itu harus besar. Buku model titik PHP. Nah, isinya kita akan buka di dokumentasi si kode igniternya. Silahkan buka aja kodeigniter.com. Nah, di sini ada dokumentasi, lalu online UG ya. UG itu adalah user guide. Lalu kita pergi ke modeling data. Lalu di sini ada using CodeIgniter model. Lalu yang creating your model, silahkan pilih aja. Nah, cara untuk membuat sebuah model atau membuat sebuah file di dalam folder model, itu kita membutuhkan script yang namanya ini ya. Kita copy aja. Kita copy, lalu kita pastekan di buku model.php-nya. Seperti ini. Lalu kita ubah namanya itu sama dengan nama file yang kita buat, yaitu buku. Jadi kita sekarang mempunyai kelas dengan nama buku model yang nantinya akan extend ke model, seperti itu. Oke ya, sip, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan isikan apa aja yang harus kita isikan di dalam kelas buku model kita di sini. Nah, kita tinggal lihat aja di sini ya. Nah, configuring your model. Saya perbesar dulu. Nah, di sini kita akan memasukkan yang memang kita perlukan ya. Ini di sini ada yang pertama adalah kita akan kasih dia nama, tabelnya apa, lalu primary key-nya apa. Jadi kita nggak semua kita tulis ya, atau kita copy paste. Nah, yang pertama kita akan beritahu si kode igniternya bahwa kita sudah mempunyai tabel dengan nama apa. Nah, berarti kita butuh yang namanya protected table seperti ini. Lalu nilainya yaitu nama dari tabelnya. Karena tabelnya di sini saya namanya adalah buku, maka harus sama dengan namanya buku ya. Besar kecilnya huruf itu harus sama. Kasih titik koma. Kita save, udah. Nah, atau kalian bisa lihat di konfigurasi dari model. Nah, untuk lihat di konfigurasi model, itu ada di vendor CodeIgniter 4. Lalu di sini ada models. Di sini ada yang namanya sebentar. Sistem.
Lalu ada yang namanya model di sini. Nah, ini ya. Nah, kenapa bisa tahu model itu ada di situ? Jadi kalau misalkan di Visual Studio Code itu cara untuk mencari sebuah file yang kita inginkan, tinggal Ctrl P, lalu tuliskan model.php. Nah, karena model di sini akan menampilkan keseluruhan file yang berkaitan dengan model, tapi yang kita butuhkan yaitu model.php. Nah, di sini cuma ada satu ya, yang lain nggak ada lagi. Nah, di sini sudah kelihatan ada di folder vendor, kode igniter 4 atau framework, lalu folder system. Seperti itu. Kalau misalkan kita tinggal klik aja di sini. Oke ya, seperti itu cara untuk menemukan file di dalam kode igniter. Selanjutnya yang akan kita ubah di sini. Yang pertama ada protected table ya, yang ini. Protected table sudah kita kasih tahu, kita udah buat juga di sini. Lalu ini ya primary key. Nah, kalau misalkan primary key-nya sama dengan yang ada di sini, maka tidak usah ditulis. Maksudnya gini, di sini primary key-nya itu mempunyai nilai atau value-nya ID. Nah, kita lihat aja di database kita, apakah primary key-nya namanya ID. Kalau misalkan di sini kebetulan saya namanya ID ya, sama dengan yang ada di kode igniter-nya, maka ini tidak akan saya tulis lagi. Gitu. Kalau misalkan kalian primary key-nya misalkan bukan ID, misalkan NIS, otomatis kalian harus menimpa. Di sini kita tambahkan lagi protected primary key dengan nilainya ini ya, NIS misalkan seperti itu. Karena di sini saya default sama, jadi otomatis saya nggak tulis di buku modelnya. Sip, seperti itu. Lalu selanjutnya ada protected insert ID. Nah, insert ID ini untuk nanti untuk menambah sebuah data ya, kita tidak perlukan dulu. Lalu ini protected DB group. Nah, jadi DB group ini kita harus ngasih tahu kode igniter bahwa kita akan mengkoneksikan dengan database yang mana. Nah, karena kita sudah setting di titik INP yang tadi, ini kita nggak usah setting lagi di sini ya, aman. Selanjutnya ini yang protected return type-nya array, ini untuk nanti memanggil data berupa array, ini nggak kepake dulu. Lalu selanjutnya ada use of delete, nilainya false. Nah, misalkan jadi use of delete itu sebuah teknik yang digunakan ketika kita menghapus sebuah data di aplikasi, tetapi di database-nya itu tidak akan terhapus gitu. Jadi nanti di database-nya akan menambahkan field baru yang isinya itu file yang kita hapus di aplikasi. Nanti di field yang baru itu muncul sebuah informasi data yang kita hapus, lalu kapan kita menghapusnya, lalu data yang kita hapusnya masih ada di situ gitu. Nah, itu menggunakan use of delete. Nah, kalau misalkan kalian tidak menggunakan use of delete atau false, maka kalian ini ya tidak akan gunakan, karena use of delete ini nanti untuk CRUD ya, atau create update delete. Nanti ini kita akan pakai seperti itu. Selanjutnya di sini ada allow field. Allow field ini kalau misalkan kita pakai si allow field ini, maka di sini kita sudah menyeting created add dan updated add. Nah, di sini otomatis kita butuh ya si created add dan updated add ini. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada use time step ya. Ini juga sama. Kalau misalkan nilainya false, maka kita tidak akan butuhkan yang namanya created add dan updated add.
karena kita di sini menggunakan created add dan updated add, maka ini kita copy aja. Ini kita copy, lalu pastekan di bawah table. Lalu ganti false-nya menjadi true. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya, nih silakan kalian cari aja ya. Kalau misalkan kalian ingin lihat-lihat file, isi file dari model ini, nanti bisa ke vendor, lalu apa tadi? Kode igniter 4, lalu masuk ke sistem, lalu masuk di sini ada yang namanya model. Seperti itu. Oke ya, untuk konfigurasi model segini dulu aja. Nanti kalau misalkan kita tambahkan konfigurasi, nanti kita akan buka lagi si modelnya. Ini kita oke. Selanjutnya, setelah kita konfigurasi dua ini ya, table dan use time step-nya, kita akan membuat sebuah koneksi antara aplikasi kita dengan database kit yang kita buat. Nah, caranya itu silahkan kalian pergi ke ke app, lalu ke controller buku ya, buku.php yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan buat koneksi. Kalau misalkan kalian masih ingat, itu di kelas 11 kita pernah belajar yang namanya cara untuk menghubungkan antara aplikasi kita dengan database kita. Jadi untuk menjembatani lah seperti itu dengan membuat sebuah file dengan namanya koneksi.php. Cuman di kode igniter ini sudah disediakan beberapa fitur untuk konfigurasi seperti itu. Nah, di kode igniter itu sebetulnya disuguhkan dua ya. Yang pertama kita bisa menggunakan koneksi yang memang tanpa kode igniter atau tanpa modelnya. Lalu kita juga bisa menggunakan atau membuat sebuah koneksi menggunakan model yang ada di kode igniter. Oke, sekarang saya akan coba membuat sebuah koneksi manual dulu ya. Ini saya kasih komen dulu. Cara membuat koneksi ke database manual, misalkan gitu. Seperti ini. Kalau misalkan kalian masih ingat cara membuat sebuah koneksi, itu yang pertama kita buat dulu variabel. Misalkan saya mempunyai variabel db yang isinya connect. Seperti ini. Nah, connect ini kita akan arahkan ke konfigurasi ya yang ada di dalam kode igniter, yaitu /config. Seperti ini, lalu / lagi database. .2.2. Nah, ini adalah URL statis ya. Ini kita kasih titik koma, lalu selanjutnya kita buat variabel dengan nama variabelnya buku, yang isinya kita akan ambil dari variabel db yang di atas, query ya. Kita ambil query seperti ini. Lalu isinya select bintang from. Nah, seperti ini ya. Select bintang from, lalu nama tabelnya apa? Di sini saya nama tabelnya adalah buku. Lalu kasih titik koma. Lalu kita kasih looping dengan menggunakan for each agar nanti kita tahu data kita sudah keambil atau belum. Dengan menggunakan for each, lalu nilainya kita ambil variabel buku, lalu get result array ya. Nah, get result array, lalu kita kasih di sini s variabel row seperti ini. Lalu kita
tambahkan lagi kurawal buka tutup. Nah, kita tampilkan datanya apakah sudah terkoneksi atau belum dengan menggunakan pardam ya. Kalau misalkan kalian masih ingat, pardam di dalam kode igniter itu cukup mengetikkan D. Kalau misalkan di PHP biasa kan var underscore dam. Nah, seperti ini. Kalau misalkan di kode igniter itu mengetikkan D. Lalu kita akan ambil pardamnya row. Kita kasih titik koma. Lalu kita save. Lalu kita refresh yang ini. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan sudah ada di sini, ini kita klik aja nih. Di sini ada kode belajar kode igniter. Lalu penulisnya Farid Imam, penerbitnya Gramedia, sampulnya CI4. Ini untuk kode igniter, lalu yang ini untuk Cisco, belajar Cisco, lalu penulisnya Muhammad Imam, dan lain-lain. Nah, otomatis kita sudah berhasil mengkoneksikan antara aplikasi kita dengan database yang telah kita buat ini. Nah, tetapi cara yang ini saya sarankan ya, karena memang di dalam kode igniter 4 ini ada cara yang sangat gampang untuk membuat sebuah koneksi. Nah, caranya yaitu kita buat sebuah variabel dengan nama buku seperti ini, buku model misalkan, yang isinya new seperti ini. Lalu kita arahkan ke app backslash models backslash buku model ya, yang sudah kita buat di model yang ini, buku model. Selanjutnya kasih titik koma. Nah, seperti ini cara untuk membuat coba di sini. Atau kita juga bisa membuat yang lebih mudah dari ini. Ini kita kasih komen dulu biar nggak dijalankan. Nah, caranya itu kita buat sebuah variabel buku model yang isinya new buku model. Nah, seperti ini. Nah, tetapi agar ininya bisa extend, ini kan belum ini ya, belum extend. Nah, caranya untuk bisa extend, kita tambahkan di sini di setelah ini ya, di setelah PHP-nya, kita tambahkan use app, lalu backslash models, lalu buku model. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita arahkan kursornya ke sini, nah dia udah otomatis inheritance ya. Jadi dia akan koneksi ke si kelas dengan nama kelasnya model. Sudah seperti itu. Lalu selanjutnya untuk untuk mencari sebuah data itu di dalam kode igniter itu ada yang namanya find all ya. Kita buat sebuah variabel dengan nama buku model misalkan seperti ini. Lalu isinya find all. Nah, seperti ini ya. Kita kasih titik koma. Lalu
coba kita akan kita akan tampilkan apakah koneksi kita sudah bisa atau belum dengan menekan DD atau dump die ya, dump and die variabel buku. Nah, seperti ini. Oh ya, di sini kita hapus aja deh. Jadi kita membuat sebuah variabel dengan nama variabelnya buku. Kalian terserah ya mau variabel apa. Yang jelas nanti kalau misalkan ingin di DD itu harus ininya sama ya, variabel dengan nama variabelnya apa. Kita save. Oh, ini masih ada yang error katanya. Oh, kita membuat sebuah variabel buku, lalu isinya, isi dari variabel buku itu yaitu variabel buku ya, buku model. Nah, maka akan hilang. Jadi di dalam variabel buku model kita akan panggil variabel buku modelnya yaitu find all atau akan membuka keseluruhan. Kita save lalu kita refresh. Nah, ini udah ada ya. Kalau misalnya kita klik, di sini ada tampilannya udah beda ya, sama seperti beda dengan yang tadi. Tampilannya di sini udah terstruktur dengan rapi, berupa tabel-tabel. Di sini ada ID, ada judul, ada slug, penulis dan lain-lain. Ini created add dan updated add-nya masih null atau dikosongkan karena kita belum menggunakan. Nah, kita tidak pakai seperti ini karena memang nanti si variabel bukunya akan kita simpan di data. Jadi kita hapus aja, lalu kita refresh lagi. Nah ya, berarti ini udah bisa terkoneksi dengan database. Nanti kalau misalkan kalian ada yang error, itu silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di WhatsApp saya ya. Selanjutnya, yang akan kita tambahkan lagi. Nah, di sini kan buku model ya. Si buku model itu adalah sebuah model, sebuah file di dalam model. Nah, si buku model ini apakah akan kita pakai di dalam controller yang lain? Kalau misalkan akan kita pakai di controller yang lain, maka kita akan buat di sini public function dengan nama underscore 2 kali lalu construct ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi construct ini adalah inheritance atau pewarisan. Jadi pewarisan dari ini dan file yang lainnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kita membutuhkan variabel buku, kita tidak usah harus menulis lagi sintak ini ya, cukup memanggil si construct-nya itu. Nah, di dalamnya akan kita konfigurasi construct-nya. Variabel this seperti ini. Buku model sama dengan new seperti ini. Buku model. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita buat di sini this buku model sama dengan new buku model. Nah, karena sudah menggunakan this, maka ini juga akan kita ganti. Yang ini kita hapus karena kita sudah memasukkan di construct-nya ini ya. Nah, seperti ini. Lalu yang ini juga kita rubah menjadi this
buku model find all. Ini adalah object oriented programming ya. Jadi ketika kita membuat sebuah variabel dengan nama this itu, maka akan bisa digunakan di controller yang lain. Kita tinggal panggil sesuai dengan keinginan kita. Karena di sini kita membuat sebuah object oriented programmingnya itu di buku model. Seperti itu. Atau kalian bisa membuat karena di sini nih. Ini kan kelas buku extend-nya ke base controller. Maka kita bisa buat di base controllernya di sini. Di sini ya. Misalkan sama. Nah, ini kita buat lagi misalkan di sini variabel this seperti ini. Apa tadi namanya? Buku model ya. This buku model sama dengan apa? New buku model. New buku model. Seperti ini. Nah, jadi semua yang berkaitan dengan controller yang ada di kode Igniter 4 ini kita bisa pakai. Kalau misalkan kita tambahkan di sini. Nah, tapi untuk project kali ini saya tidak akan menuliskannya di sini karena memang enggak terlalu banyak ya, atau memang nanti si aplikasinya memang sederhana gitu. Tapi kalau misalkan kalian nanti untuk mengembangkan aplikasinya, saya sarankan nanti tambahkan aja di sini di base controllernya. Udah ya, sip, seperti itu. Ini kita close aja yang base controller ini. Nah, sekarang saya fix akan menggunakan di buku modelnya di dalam construct. Itu ya. Lalu selanjutnya kita akan buat datanya ya. Nanti kita akan arahkan datanya ke sini. Kita akan buat data baru di sini. Data buku. Seperti ini. Lalu sama dengan lebih dari, kita panggil variabel buku. Ingat ya, kalau misalkan kalian mau menambahkan data baru, otomatis di sini harus menggunakan koma. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan buat di view-nya. Coba kita ke view, ini kita oh ya, ini ada yang error. Sebentar. Di indeksnya kita akan tambahkan lagi. Yang ini kita akan cut ya, kita pindahkan ke dalam indeks. Nah, seperti ini. Jadi nanti si buku ini akan mempunyai nilai atau value-nya variabel buku yang kita ambil di dalam
ini ya, disk buku model yang ada di sini. Seperti itu. Ini kita hapus aja deh. Ini kita hapus. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan view-nya. Itu ada di controller, lalu di view, lalu index.php-nya ya. Yang di index.php-nya. Nah, sekarang kita akan tambahkan, ini kita hapus aja yang tr yang ini. TR ya. Nah, sekarang kita akan buat PHP seperti ini, PHP. Sorry ya, bukan. Kita akan buat PHP aja. PHP, lalu di dalamnya kita tambahkan for each. Lalu isinya kita panggil si buku, variabel bukunya s, misalkan variabel b lah, untuk menandakan b itu adalah buku. Lalu kita tambahkan lagi titik 2, tutup dengan PHP. Lalu di akhir TR kita tambahkan lagi PHP and for each. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama akan kita ganti yaitu gambarnya ya. Ini gambarnya akan kita ganti di sini. Namanya kita hapus, lalu kita gunakan PHP. Nah, kalau misalkan tidak bisa, di tab, Ctrl, spasi, Enter. Nggak bisa ya, jadi coba kita tulis manual aja. Seperti ini. Sama dengan kita mempunyai variabel B. Nah, variabel B itu mempunyai nilai sampul seperti ini. Lalu titik koma diakhiri dengan tutup PHP-nya. Seperti ini. Lalu selanjutnya yang akan kita ubah judulnya ya. Judulnya yang ini kita akan ubah. Ini kita hapus aja. Ganti menjadi PHP tab. Kita mempunyai variabel B atau buku yang isinya judul. Pastikan ya nama dari si variabelnya harus sama dengan database-nya. Contoh misalkan di sini nih, ini judul, jadi besar kecilnya harus kalian perhatikan seperti itu. Titik koma, lalu save. Sip ya, coba kita refresh. Nah, sekarang sudah nambah satu lagi nih, karena memang kita sudah berhasil mengkoneksikan dari model ke si kode igniternya. Kalau misalkan kita tambahkan di sini, misalkan kita tambahkan di sini insert ya, misalkan judulnya mikrotik.
mtcna, lalu slugnya berarti mikrotik mtcna. Penulisnya misalkan Subari Khairullah, penerbitnya misalkan Gramedia, sampulnya misalkan kita akan tambahkan aja deh, sampulnya di sini samakan dengan ini ya, samakan dengan yang ada di publiknya di image, misalkan Cisco aja, Cisco.jpg seperti ini kita tidak akan isi dulu, lalu go. Nah, otomatis sudah ada tiga ya, ada 3 data. Nih, coba kita klik ke sini. Nah, ada 3 data. Coba deh kita di sini download dulu buku Mikrotik mtcna untuk sampul ke gambar. Misalkan ini deh, ini saya ambil lama ya. Oke, kita akan coba dulu yang mikrotiknya. Nah, di sini sudah ada 3 data. Yang pertama ada kode igniter, yang kedua ada Cisco, dan yang ketiga ada mikrotik. Kalau misalkan saya refresh di sini, otomatis akan menambah 1. Nah, mikrotik yang mtcna ini. Nah, tetapi di sini kita belum otomatiskan ya untuk ID atau nomornya, belum kita otomatiskan. Caranya kita akan akali dulu. Nah, cara untuk mengakalinya, kita pergi ke yang ini ya, di bawah T-body atau di atas yang PHP for each ini, kita tambahkan PHPP variabel, misalkan saya mempunyai variabel i dengan nilainya 1 seperti ini, lalu yang 1 yang ini itu saya akan ganti menjadi PHPP variabel i plus supaya nanti nambah ya, seperti itu. Coba ini udah bisa. Oke. Saya download dulu misalkan seperti ini. Saya simpan di sini mikrotik. Nah, misalkan ini saya akan pindahkan ke C, lalu exam ke folder ini ya, ke folder public, lalu folder image. Di sini ada C4 public, lalu image. Nah, di sini akan saya simpan mikrotik. Nah, di sini juga kan saya ganti ya. Ini akan saya edit. Bukan Cisco lagi, tapi mikrotik. Nah, silahkan lihat dulu di sini mikrotik.jpg. Kalau udah di go. Nah, kalau misalkan saya refresh, nah sekarang sudah nomornya sudah berubah ya, 1, 2, 3 seperti itu. Nanti kita akan tambahkan lagi, atau kita akan lihat isi dari buku ini ya dengan menekan atau mengklik detail. Nah, baik, mungkin untuk video ini saya akan akhiri dulu ya. Nanti untuk video selanjutnya kita akan menambahkan sebuah detail. Ketika kita ngeklik detail, itu akan muncul namanya ya, sesuai dengan yang ada di database-nya. Kita akan memunculkan
ada judul, ada slug, ada penulis, penerbit, dan yang lainnya gitu. Nah, karena di sini hanya ada sampul dan judul, ada ID, sampul, dan judul, maka nanti ketika diklik detail, akan ada siapa pengarangnya, penerbitnya, dan lain-lain. Lalu kita juga akan membuat sebuah insert data yang nantinya insert data di dalam sebuah aplikasi kita yang nantinya untuk menambahkan sebuah data baru ya. Jadi kita menambahkannya tidak lagi di database tapi di aplikasi kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalkan kalian ada yang ditanyakan atau misalkan ada yang error, silakan ditulis di kolom komentar atau japri melalui WhatsApp saya. Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.